Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, baik. Sebelumnya Ibu mau ngecek dulu kerapihannya. Udah rapi semua belum? Udah? Udah ya? Nah, sekarang alangkah baiknya untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan KM-nya. Adit, baca doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Sikap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Panas-panas seperti ini masih semangat kan? Semangat ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Nah, udah pada baca belum bahan ajar yang Ibu kirimkan di grup? Sudah? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah ya. Nah, sekarang Ibu mau mengulas pembelajaran yang lalu ya. Nah, pembelajaran yang lalu itu tentang apa? Tentang senyawa hidrokarbon. Nah, ada yang masih ingat tidak? Senyawa hidrokarbon itu apa? Apa? Hidrokarbon merupakan senyawa hidrogen dan karbon. Ya, hidrokarbon yaitu senyawa yang terdiri dari atom hidrogen dan atom karbon. Kemudian apalagi yang kalian ketahui mengenai senyawa hidrokarbon? Apa, Cak? Masih ingat? Apa? Iya, hidrokarbon itu apa? Yang kemarin. Terdiri dari rantai apa aja? Alifatik dan rantai siklik. Alifatik itu rantai apa? Rantai terbuka. Kalau siklik rantai tertutup. Ya, betul. Baik, terima kasih ya. Berarti kalian masih mengingat pembelajaran yang lalu. Oke, sekarang lihat. Nah, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian mengerjakan dulu pretest yang akan Ibu kasih untuk apa ya? Maksudnya untuk agar Ibu tahu kalian pengetahuan awal kalian ya sebelum masuk ke pembelajaran. Oke? Silakan keluarkan HP-nya. Kemudian kalian buka Quizzes. Udah buka Quizzesnya? Udah belum? Nah, sudah semua buka Quizzes? Kalau sudah buka Quizzesnya, kalian silakan join dengan kode yang ada di depan. Sudah bisa? Silakan join. Sudah dibuka Quizzesnya?
Sudah gabung semua belum? Belum ya? Ada kesulitan tidak? Tidak. Ada 5 soal yang harus kalian jawab ya. Bisa? Bisa? Bukanya. Join dulu ya. Ada berapa orang yang udah gabung? Baru 10. Silakan yang belum gabung, gabung dulu ya. Sudah? Ibu mulai ya kuisinya. Silakan kerjakan. Sebentar. Sebentar ya. Ibu mulai ya. Silakan kerjakan tanpa melihat orang lain ya. Karena ibu pengen tahu seberapa kemampuan kalian. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Salah sadaya. Sudah semuanya belum? Kenapa pusing? Kan pemanasan. Pemanasan dulu.
Sudah selesai semua belum? Sudah? Caca sudah? Sudah semua? Oke. Ibu akhiri ya. Udah selesai semua dan mungkin hasilnya wow. Alhamdulillah ya, ada yang bagus. Tapi nggak apa-apa, kan kita belum belajar kan? Ini baru pemanasan ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke pembahasan hari ini. Barusan kita telah mengerjakan pretest ya. Gimana soal pretestnya? Sulit? Sulit? Sulit ya? Sulit tidak? Tidak ada? Sulit tidak? Ada yang sulit, ada yang tidak. Tapi mungkin karena kalian belum belajar, maka ada yang sulitnya ya. Nah, kita lihat. Nah, sekarang Ibu mau tanya ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, LPG merupakan bahan bakar yang banyak digunakan oleh rumah tangga. Kalian di rumah memakai LPG? Memakai? Ya. Nah, tetapi banyak kan kemunculan atau kasus kebakaran akibat ledakan tabung gas. Betul? Betul. Nah, di sini berdasarkan kasus di atas, senyawa apakah yang menyusun LPG? Ada yang tahu? Senyawa penyusun LPG itu apa? Najla? Ya, apa Najla? Hidrokarbon yaitu C3H8 propana dan C4H10 tadi. Ya, ternyata senyawa yang menyusun LPG itu adalah senyawa hidrokarbon, yaitu C3H8 dan C4H10. Oke, nah sekarang kenapa sih senyawa itu mudah terbakar? Coba, kenapa senyawa itu mudah terbakar? Ya? Karena rantai karbon pendek yaitu C3 dan C4 sehingga titik-titik yang relatif rendah mengakibatkan kebakaran. Oke, berarti LPG mudah terbakar dikarenakan rantai C-nya itu pendek. Kemudian titik didihnya rendah sehingga mudah terbakar. Jadi kalau misalkan ada yang bocor, otomatis bisa meledak, ya. Begitu. Paham? Kemudian di sini manfaat atau yang kalian ini ya, nanti itu ya manfaatnya. Kemudian di sini Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik terlibat aktif dan mampu bekerja sama selama kegiatan pembelajaran berlangsung, serta dapat menjelaskan rumus molekul dan struktur senyawa hidrokarbon yaitu alkana, alkena, dan alkuna dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna menurut aturan YUPAC dengan tepat. Kemudian di sini juga yang ketiga, kalian diharapkan bisa membandingkan perbedaan senyawa hidrokarbon yaitu alkana, alkena, alkuna dengan benar. Yang keempat,
Peserta didik terlibat aktif dan mampu bekerja sama selama kegiatan pembelajaran berlangsung serta dapat membuat struktur senyawa hidrokarbon, alkana, alkena, dan alkuna menggunakan molimut dengan benar. Nanti ya, Ibu akan bagikan molimutnya ya. Nah, kemudian di sini ada pun alur pembelajarannya. Jadi alur pembelajaran itu adalah proses di mana nanti yang berlangsung ya. Yang pertama yaitu adanya orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini yang keempat itu yang mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu nanti kalian setelah mengerjakan LKPD bersama kelompok, nanti kalian salah satunya akan presentasi ya, presentasi mengenai hasil dari pengerjaan LKPD. Yang kelima yaitu menganalisis. Nah, di sini yang kelima itu kita akan membuat kesimpulan. Bisa dipahami? Nah, di sini Ibu mempunyai fenomena ya. Kita lihat. Loading. Sebentar. Ini ada fenomena, sebuah fenomena yang akan kalian teliti. Jadi ada masalah apa saja yang ada dalam video tersebut ya. Tapi maaf ya, sebentar. Oke. Kok tidak bisa di... Sebentar ya, internetnya putus. Mohon maaf ya. Sebentar ya. Oke. Maaf ya, sebentar. Nah, silakan kalian pahami apa yang ada dalam video tersebut. Sahabat Kompas.com, arus mudik lebaran tahun 2022 kali ini dipadati sejumlah kendaraan. Bahkan volume kendaraan Ininya lupa. Misalnya saja pada H-3 perayaan Hari Raya Lebaran. Mencapai 105.016 kendaraan. Angka ini tercatat pada kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek menuju timur via jalan tol Trans Jawa. Adapun jumlah tersebut meningkat dari periode Lebaran 2019
yang hanya mencapai 103.077. Sementara jika dibandingkan dengan lalu lintas normal periode mudik Lebaran November 2021, jumlah tersebut meningkat sebanyak 165,5%. Diketahui volume kendaraan pada saat lalu lintas normal mudik Lebaran November 2021 hanya sebanyak 39.554. Sebagai bentuk antisipasi melonjaknya volume kendaraan, pihak Jasa Marga mengoperasikan gardu operasi hingga 2 kali lipat dari kondisi lalu lintas normal. Oke, nah menurut kalian apa ini tuh fenomena apa? Fenomena macet. Macet itu biasanya ketika apa? Ketika mudik ya, ketika mudik Lebaran. Nah, biasanya kalau misalkan mudik Lebaran kan macet ya. Nah, kemudian apa sih hubungannya dengan SPBU? Pemakaian BBM. Nah, sekarang Ibu mau tanya ya. Kalau misalkan macet, itu bakal kehabisan BBM tidak? Hah? Bisa jadi ya? Bisa jadi. Ya, nah tapi sekarang kita tidak fokus ke macetnya ya, melainkan kita fokus ke penggunaan BBM. Nah di sini Ibu ingin tahu apa saja sih penyusun dari BBM tersebut? Ya, nanti kalian akan mengerjakannya itu secara berkelompok dengan mengisi LKPD, ya. Nah, sekarang kalian coba duduknya berkelompok, kemudian Ibu akan membagikan LKPD-nya. So, berkelompok dulu duduknya. Udah gitu. Aduh sih. Belok ke sana aja. Kamu ke sana ke belakang. Gini nih Panggi, kamu belok ke sini. Ini buat dia. Nah, ini ya. Udah semuanya berkelompok. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Nah, sekarang kalian silakan diskusi dengan kelompok kalian masing-masing untuk mengerjakan LKPD-nya. Waktunya 15 menit ya. Cukup? Silakan dibuka LKPD-nya. Kemudian kalian untuk mengisi LKPD ini, kalian bisa buka bahan ajar yang telah Ibu bagikan. Linknya ada di grup ya. Silakan buka bahan ajarnya terlebih dahulu. Kemudian dipelajari bahan ajarnya. Nanti baru kalian bisa mengerjakan LKPD. Diskusi ya, karena Ibu akan menilai keaktifan dan bekerja sama kalian, oke? Bisa dipahami? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak? Sok, silakan kalian kerjakan. Apa? Ini kan tadi ya permasalahannya apa? Nah, kalian takutnya ada pernyataan yang atau jawaban yang lain dari ini si fenomena ini apa gitu. Kemudian solusinya apa? Silakan.
Jangan bercanda atuh. Ibu sambil keliling ya. Apa? Tulis sendiri. Ini kan tentang apa tadi? Ini tentang apa? Tentang mudik kan? Nah, berarti kalau misalkan kalian mudik, ada kemungkinan tidak kalian kehabisan? Ya ada. Ya udah tulis. Nanti solusinya apa? Yang dorong berarti kehabisan jangan kemana-mana. Ya bukan solusi itu mah. Sok. Fenomena permasalahan terjadinya apa, tentang apa? Berarti tentang mudik yang menimbulkan kemacetan. Kemudian solusinya apa? Masa jangan mudik? So, dipikirin bareng-bareng ya. Kunaon keluar sinyalnya. Iya jawabanana berarti naon? Berarti tentang dah. Kita cari jalan alternatif yang boleh kan? Sok kerjakeun atuh, ulah si Caca wungkul. Salah. Serius ya, silakan. Ibu mau menilai tentang diskusinya ya. Kendaraan kereta itu bisa sama Ini tadi tentang apa? Ya berarti itu apa? Itu fenomena itu masalah yang terjadi bukan? Ya terus apalagi masalahnya kalau misalkan macet? So bareng ya, saling ya.
Apa? Kan dia kan diukur. Jadi kan mencari alternatif buat Apa? Jangan digoda. Sudah? Di dalam LKPD tadi di situ ada penyelidikan, ada 2 penyelidikan ya. Ada penyelidikan pertama dan ada yang penyelidikan kedua. Silakan kalian kerjakan. Jika ada yang harus ditanyakan, silakan bertanya ke ibu. Untuk penyelidikan pertama, karena di situ kalian harus membuat model Mollywood dari jawaban yang kalian temukan. Silakan kalian buat ya. Itu Mollywood. Nah, tadi apa? Tadi senyawa hidrokarbon berarti senyawa yang tadi dari apa? Hidrogen dan karbon. Berarti kalian harus membuat dari ini sebagai karbon. Kemudian yang ini sebagai hidrogen ya. Lihat soalnya, di situ ada soal mengenai tentang membuat membuat Mollywood ya. Kenapa? Sebentar. Tadi ibu ada yang lupa. Sebentar, kalian perhatikan dulu ke ibu ya. Tadi ibu harusnya memberikan contoh mengenai cara bagaimana kalian menggunakan Mollywood ini ya. Nah, tadi kan ada penyusun LPG ya. Penyusun LPG itu adalah C3H8 dan C4H10. Nah, di sini ibu mempunyai model Mollywood ya. Ini apa namanya? Tahu nggak? Ini jawaban yang tadi. Ini ada hidrogen dan ada karbon ya. Yang karbonnya itu yang berwarna merah. Yang ini yang hidrogen itu berwarna
hijau. Oke. Nah, di sini karbonnya ada berapa? Ada 3. Hidrogennya ada berapa? Ada 8. Betul. Berarti ini adalah senyawa apa? Senyawa hidrokarbon ya. Yang terdiri dari C3H8 yang ada di LPG. Ini juga sama ya. Oke. Nah, kenapa kalian dikasih molimud sama ibu? Karena di situ dalam penyelidikan pertama kalian harus menganalisis atau menyelidiki apa saja senyawa hidrokarbon penyusun BBM ya. Nah, nanti kemudian setelah kalian mendapatkan jawabannya apa saja penyusunnya, silakan kalian membuat molimud seperti yang ibu buat. Oke? So, sekarang ada yang membuat molimudnya, ada yang mengerjakan LKPD-nya. Silakan. Ini jawaban yang ini ya. Sebentar. Nah, ini lihat di sini ada BBM ya. Ini dari jenis apa aja yang termasuknya. Berarti ini kan nanti kalian buatlah si model molimudnya dari ini ya. Sok. Tadi kan udah ibu buat kan yang C3H8, berarti C-nya 3, H-nya 8. Silakan ibu pengen tahu kemampuan kalian. Ibu hanya memberikan contoh yang barusan aja ya, yang 2. Silakan. Sok, yang lainnya kalian kerjakan. Bisa tidak? Berarti ada berapa C-nya? Itu apa? BBM terdirinya dari apa aja? Itu di situ. Jawaban kalian apa aja? Nih, ini membuatnya seperti jawaban yang ini ya. Ini kalian ngejawabnya apa? Ini kan berarti kalian harus membuat struktur ini. Sok. Ini yang biru apa? Baca di situ. Kan yang ini yang karbon, ini yang hidrogennya. Kan sekarang apa? Hidrokan? Bisa? Bikin apa? Kalian juga bisa membuat yang ini, misalkan. Tadi kan yang lain membuat yang penyelidikan pertama ya. Nah, yang penyelidikan 2 berarti yang ini, berarti ini bisa. Aku contohin satu ya. Mana? Ini kan CH3, berarti hanya ada 3. Ini berarti C lagi.
Siapa ya, Mas? Ambil lagi itunya tuh. Ininya ambil lagi. Soalnya ini sedikit. Lihat. Ini CH3, ini C-nya 1, H-nya 3. Ini CH berarti ini. Kemudian ke bawah lagi. Ada CH 3 lagi ya. Tinggal dimasukin lagi ke sini. Ini dia CH. Ini CH2. Sini nanti CH3 lagi. Cok. Apa? Sok yang lain. Ini ke sini sama nggak? Berarti ini yang mana? Iya. Silakan kalian cari namanya apa kalau ini ya. Beda. Saya. Sok, harus ya. Sudah? Masa nggak masuk? Cari lagi. Bolongan anak. Yuk sih kalau bareng yuk. Ya, tentunya. Bukan. Kan kalian bikin senyawa apa? Senyawa hidrokarbon. Bisa nggak? Nggak masuk. Tuh ambil lagi tuh yang itu tuh. Ambil lagi. Ada lagi tuh. Sok, bikin lagi yang lain. Iya.
Nanti kalian bisa bilang, nah ini loh. Nambut ya. Ayo. Coba deh sayang. Ya Allah, ih di sana. Gak Kan ada. Bu. beda. Salahnya yuk. Sok berkreasi. Jangan ambil yang di sini. Itu kalian mau bikin apa? Nih, ini makan tadi kan apa? C4H 10 ya. Itu bensin ada apa aja? Air BBM terdiri dari apa? Penyusunnya apa aja? Coba lihat dulu tadi jawaban dari teman kamu. BBM apa aja penyusunnya? Yang penyelidikan yang pertama. Lihat dulu. Nah, ada apa ini? C8H 18 ya? C-nya ini ada 8 enggak? 1, 2, 3, 4 8 ya. Sok, kalian susun. Itu bikin apa? Lihat sini, Mbak. Itunya tuh. Yang biru-birunya. Lihat, perhatikan Ibu ya. C-nya ada berapa? C8. Ada adalah 8. Lihat, perhatikan. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kapan ya? Nah, biasanya di sini ada H-nya ada 3. Jangan bercanda. Sok, sekarang kalian, ini kan C-nya udah ada 8. Kalian isi dengan H-nya ada berapa tadi? Sok, di mana aja? Yuk pengen tahu. Gitar itu. Kan gitu. hidronet. Ya udahlah. Untuk soal tata nama senyawanya ada yang perlu ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Udah paham nih bahan ajarnya? Apa itu teh? Buka Bu, cina jijakeun.
Kalau hidrogen apa? Hitam yang hidrogen, yang itu yang karbonnya yang merah. Pejiganan itu tuh. Oh iya ya. Ada yang ditanyakan tidak? Ada yang perlu ditanyakan? Bikin apa? Kan harus sesuai. Harus sesuai. Boleh kalian membuat molimutnya dari yang penyelidikan yang pertama atau dari penyelidikan yang kedua ya. Silakan. Udah itu aja. Arinu tadi mana Ibu? Ya udah simpan, berarti itunya rusak. Rusak Bu, dia. Nggak ini ya, udah nggak apa-apa. Sini, cobain. Bisa. Terus kumaha? Tetep ya. Sudahlah. Tuh satu lagi ada tuh. Boleh diambil dulu. Ada yang sudah membuat molimut? Ini apa? Namanya apa? Apa yo? Yang itu namanya apa? 2 metana. Oke, nanti kalian terangin ya teman kalian. Oke? Sudah selesai? Sudah selesai? Udah ya? Beres? Nah, ini fenomenanya tentang apa tadi? Tentang ya, berarti kalau misalkan macet itu apa yang menjadi masalahnya? Yang sering kalian temukan kalau macet, apa masalahnya? Banyak liburan pulang kampung. Iya, tapi pasti ada yang terjadi permasalahan kan? Di dalam kemacetan itu biasanya apa yang paling sensitif? Ya. So, berarti di sini apa? Dari apa dulu? Berarti kemacetan. Masalahnya kan tadi apa? Macet. Kemudian kehabisan BBM. Nah, kalian cari tuh solusinya apa? Ya. Solusinya apa? Cok.
Udah? Sudah selesai? Waktunya 1 menit lagi ya untuk mengerjakan LKPD dan membuat model Mollywood. Kalau misalkan Mollywoodnya tidak bisa digunakan, mohon maaf. Kalau ada yang bisa membuatnya, terima kasih ya. Kalian bikin apa? Bikin naon? Oh, entah Bu. Bikin apa itu? Kan kata ibu gimana? Kalian bikin model Mollywoodnya atau model senyawa hidrokarbonnya itu dari penyelidikan yang pertama dan penyelidikan kedua, ya. Berarti kalian bisa lihat di sini strukturnya. Kalau misalkan yang pertama berarti apa yang kalian selidiki permasalahannya. Kalau misalkan ada senyawa hidrokarbonnya, berarti kalian cari strukturnya apa. Kemudian kalau misalkan kalian mau lihat di penyelidikan yang kedua, misalkan kalian mau bikin ini nih, bisa. Atau ya itu yang C. Atau kalian bisa bikin ini, model ini. Silakan. Berarti ini ada C-nya ada berapa? C-nya ada 4. Ke bawah ini cabangnya, berarti ada 5. Sok sekarang kalian buat model Mollywoodnya sesuai dengan gambar ini. Silakan. Ini C-nya ada, H-nya ada berapa ini? Ada 3 ya. Yang ini ada 1. Yang ini ada berapa? C-nya ada 2. Ini H-nya ada 5. Sok silakan kalian buat. Ya. Kalau tidak ini yang mana saja, silakan kalian buat. Waktunya tinggal 1/2 menit lagi ya. Ya berarti pernyataannya apa? Pernyataan yang kalian diskusikan dari permasalahan yang tadi ini kan bisa pernyataan atau pertanyaan. Oke? Sudah selesai? Selesai? Hai. Selesai belum? Sudah? Sudah LKPD-nya sudah selesai? Sudah ada yang berhasil membuat model Mollywoodnya? Ada? Ada ya? Ada yang berhasil? Ini apa? Ini ya, udah ada 1 kelompok yang berhasil. Mungkin karena itu Mollywoodnya bermasalah sehingga kalian tidak. Dah. Sekarang karena kalian sudah selesai mengerjakan LKPD, silakan kelompok mana yang akan mempresentasikan atau mengisi di depan, mengisi LKPD di depan. Kemudian kelompok yang lain disamakan ya. Ada yang siap? Siapa yang siap? Acungkan tangannya yang siap. Oke, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya atau mempresentasikan pengerjaan kelompoknya. Ya, ke depan.
Silakan semua anggota kelompoknya ke depan. Hei, yang lain harap perhatikan ke depan. Permasalahan yang terjadi adalah macet dan kehabisan bensin. Solusi mengisi bensin dengan penuh. Ada yang sama tidak? Apa ada? Sebentar ya, Ibu mau bertanya ke yang kelompok yang lain. Yang penyelidikan yang pertama, maksudnya yang barusan. Apakah ada jawaban yang lain? Atau sama? Sama. Oke, lanjutkan. Mengorganisasikan pernyataan atau pertanyaan yang muncul dalam kelompok berdasarkan orientasi. Jawabannya adalah pernyataan memberikan dalam panjang ini dimulai ketika akan menjelang hari raya. Kemudian silakan. BBM terdiri dari jenis apa saja yang terbentuk yang termasuk BBM. Senyawa hidrokarbon apa saja yang menjadi penyusun dari jenis-jenis BBM tersebut. Kemudian buatlah struktur hidrokarbon tersebut menggunakan molmoid. Jawabannya bahan bakar bensin dari bahan bakar solar. Bahan bakar bensin terdiri dari isoktana, COH 818 dan isoktana 17. Bahan bakar solar terdiri dari C10, A20 hingga C15, A28. Menentukan dan menuliskan senyawa hidrokarbon, alkana, alkena, dan alkena berdasarkan rumus molekilnya dan strukturnya. Jawabannya 1. 2 metil butana, 2 etil butana, 3 2 etil, 4 metil alkana, 4 2 etil butana, 5 2 pada 4 trimetil butana, 6 2,2,4 tetrametil butana. Buatlah struktur dari molekul berikut ini. Struktur molekul C2 meninggal, CH3, CH2, 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 CH3, CH3. Silakan kalian bisa tulis kembali soalnya di sini biar teman kalian jelas. Kemudian kalian kasih namanya. Nanti disamakan ya jawabannya. Lihat ke depan, perhatikan.
Nih, bisa yang lainnya tulis dulu di sini. Silakan. Sebelah sini. Sok, gak apa-apa. Ini saja jangan. Iya, udah marah. Udah we 2 soal. Coba ke pinggir dulu. Dah, lihat. Di situ ada nomor 3 ya. Itu ada buatlah struktur dari nama alkena. Berikut ini. Yang pertama itu ada apa? Ada 2 etil, metil, 2 etil, 2 metil, 3 heptena. Ya. Heptena ya. Kemudian lihat strukturnya di sini. Sama tidak yang kalian buat dengan teman kalian di depan? Sama tidak? Sama? Ada yang tidak? Sama? Oke. Di sini struktur molekul 2 etil, 2 metil, itu 2 metil ya, 2 metil, 3 heptana. Struktur molekulnya seperti ini, benar tidak? Sama? Kenapa benar? Hah? Ada yang bisa jelaskan? Silakan. Karena apa? Karena ini apa yang dinamakan dengan etil ya? Ini metil. Dia cabangnya ada di nomor berapa ini? C nomor berapa? C nomor 2. Berarti dia namanya 2 etil, 2 metil. Kemudian 3 heptena. Kenapa 3 heptena? Karena rangkap 2-nya itu ada di
nomor 3. Oke. Ya. Kemudian yang 4,4,5 trimetil heksena. Ini juga sama ya. Karena dia metilnya ada 3. Kalian sudah baca di buku atau di bahan ajar, kalau misalkan alkil itu penamaannya dirubah menjadi il, akhiran il ya. Di sini ada CH3, berarti itu namakan dengan metil ya. Di sini 4,4,5 trimetil 2 heksana. Karena lihat ini teman kalian, mungkin gini ya. Ini di sini ya. Ya. Tuh. Sama seperti yang tadi, karena kalau misalkan penamaan alkena itu kalian harus melihatnya dari apa? Dari cabang ya, penomorannya itu dari cabang dulu kan. Berarti kalian dari kiri. Ini yang teman kalian tulis atau kerjakan benar atau tidak? Benar. Benar. Oke, itu yang alkena. Kemudian silakan kalian kerjakan lagi nomor yang mengenai alkuna. Itu lihat di sini apa yang kalian sudah kerjakan. Sok. Di situ ada tulislah nama yupak dari senyawa-senyawa berikut. Ada senyawa apa aja itu? Yang nomor pertama apa? Namanya? Tuna. Sama yang lain tidak? Yang lain apa namanya? Tuna. Benar? Benar. Yang B-nya namanya apa? 4-metil 2-pentuna. Sama tidak? Ada yang berbeda namanya? Sama? Yang ketiga? 4-metil 2-heksuna. Benar tidak? Benar ya. Karena di situ ada metilnya berada di C di nomor 4 ya. Kemudian yang keempatnya apa? Yang D-nya namanya apa? Ya, 5,5 dimetil 3 heksuna. Oke. Terima kasih bagi yang sudah presentasi. Dari hasil presentasi, apakah ada pertanyaan? Silakan bagi yang mau bertanya ke teman kalian yang presentasi. Ada pertanyaan tidak? Tidak? Jawabannya sama semua tidak? Benar sama semua? Oke, silakan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Nah, sekarang sebelum kita ke kesimpulan, Ibu akan mencoba menerangkan terlebih dahulu ya. Tadi kan kalian suruh menuliskan tata nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Nah, sekarang alkana yaitu apa?
di sini merupakan senyawa hidrokarbon yang terdiri dari ikatan tunggal antara atom C. Kemudian kelompok alkana mempunyai rumus CnH2n plus 1. Tadi di dalam penyelidikan yang kedua, di situ ada ya, tentukan tata nama senyawa berikut. Yang pertama, tadi teman kalian menjawabnya itu adalah 2-metilbutana. Kenapa 2-metilbutana? Di sini kan ada H3 CH3 CH, kemudian CH3 CH2 CH3. Ini namanya 2-metilbutana. Kenapa? Karena tadi di dalam alkana itu kalau misalkan kalian mau membuat nama atau memberi nama tata nama senyawa hidrokarbonnya, kalau alkana kalian pertamanya itu membuat nomor dulu ya, nomor si karbonnya. Oke? Perhatikan di sini. Di sini yang dekat dengan cabang itu berarti di sebelah apa? Sebelah kiri ya. Ini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini namanya cabang. Oke? Nah, di sini karena cabangnya ada di nomor 2, berarti namanya 2-metil. Ini rantai induknya ada berapa? Ada 4. Kalau 4 itu namanya butana. Berarti nama dari keseluruhan struktur itu adalah 2-metil butana. Sama semuanya tidak? Oke. Bisa kalian baca lebih lanjut ya yang alkana. Nah, kemudian di sini ada mengenai alkena. Nah, alkena merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2. Yang tadi itu kan hanya mempunyai 1 rangkap ya. Rantai lurus sama cabang. Kalau alkena itu ada rangkap 2. Ya, untuk membuat urutan penamaan senyawa alkenanya itu yaitu yang pertama nomor alkil atom cabang, yang kedua nama alkil atom cabang, yang ketiga nomor ikatan rangkap, yang keempat nama rantai utama alkena. Bisa kalian lihat di sini? Jelas tidak? Ada CH3, kemudian C rangkap 2C, kemudian ada CH2, kemudian ada CH3, dan ada cabang di C. Ada CH3 ya. Cabang itu ada 2 kan? Ya. Lihat di sini. Ini tadi dikatakan kalau misalkan alkena itu berarti penomarannya itu harus yang dekat dengan rangkap ya. Berarti ini dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya ada di nomor berapa aja? Nomor 2, Iya, di nomor 2 dan di nomor 3. Ini cabangnya adalah metil. Kalau misalkan ada 2, berarti ditambahan di. Ya, di. Nah, berarti ini namanya apa? 2,3 di metil. Ini rantai yang panjangnya atau rantai induknya itu ada berapa C-nya? Ada 5. Kalau 5 namanya penta. Nah, pentana itu dalam alkana. Kalau misalkan alkena berarti akhirannya dirubah menjadi ena, berarti pentena. Nah, pentena ini cabangnya ada di nomor berapa C-nya? Ada di nomor 2. Berarti nama senyawa ini adalah 2,3 dimetil 2-pentena. Jelas? Bisa dipahami? Oke. Ini juga ada
kuna. Sama ya dengan alkena tadi. Akhirannya diganti menjadi una. Cuma bedanya di sini kalau alkena tadi rangkap 2, kalau alkuna rangkap 3 ya. Di sini ada CH rangkap C, kemudian CH, kemudian ada cabang di CH-nya, ada CH3 dan ada CH3. Namanya apa? Ayo. Yang ini nih contohnya, namanya apa? C-nya ada berapa? Ada 4. Ini cabang kan? Kemudian rangkap 3-nya ada di nomor berapa? Di nomor 2. Ya, berarti namanya apa? Cabangnya ada di nomor berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 metil 2 tuna. Paham? Insya Allah. Dah. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah sudah selesai. Ada pertanyaan tidak? Oh iya, tadi lupa ya. Udah dibongkar. Tadi ada yang membuat molekul ya. Tapi nggak apa-apa lah kalau dibongkar. Aduh. Jadi gini ya, kalau misalkan kalian nanti membuat molimut, kalau misalkan nanti di pembelajaran yang akan datang, Ibu membahas lagi mengenai materi ini untuk membuat molimut, itu kalian bisa melihat dari rumus senyawa hidrokarbonnya, ya. Ini kan dari CH3H8, ya. Lihat ya, ini C-nya ada 3, H-nya ada 8, ya. Kemudian yang ini tadi apa? C4H10. Ini berarti namanya apa kalau seperti ini? Ini termasuk ke dalam alkana apa alkuna? Alkana. Kenapa alkana? Karena di sini C-nya ada 3, H-nya ada 8. Berarti sesuai dengan rumus yang tadi ya. Cn H2n plus 2. N-nya ada 3. Ya. Cn berarti C3. Kenapa H-nya 8? Karena tadi 2 dikali N. N-nya berapa? 3 kan? 2 dikali 3 berapa? 6. 6 ditambah 2. Jadi adalah 8. Sama tidak? Berarti ini namanya alkana. Nama senyawanya apa? Kalau C-nya 3. Propana. Kalau misalkan C-nya 4, butana. Oke. Jelas? Bisa dipahami? Oke, sekarang Ibu minta kesimpulan dari pembelajaran kali ini mengenai tata nama senyawa sebelum ke post-test. Apa kesimpulannya? Siapa yang mau memberikan kesimpulan atau menjelaskan mengenai kesimpulan pembelajaran mengenai tata nama senyawa hidrokarbon? Caca mau? Silakan. Jenis hidrokarbon penyusun BBM yaitu bensin terdiri dari isooktana dan metana, kemudian solar terdiri dari C1, 2H, 23, mulai dari C1, OH, 2, C10, H20 sampai C15, H28. ya. Kemudian apalagi ada tambahan? Kesimpulannya apa?
Tadi kalau misalkan LPG ya, LPG itu karena rantainya pendek, berarti dia mudah terbakar. Berarti titik didihnya rendah atau tinggi? Rendah. Nah, berarti kalau misalkan semakin panjang rantai, berarti semakin tinggi titik didihnya. Oke, terus kemudian apa lagi kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Kalau misalkan kalian menulis atau mau menulis alkana atau alkena atau alkuna, kalian terlebih dahulu harus mengetahui apa? Rumus alkana atau alkena maupun alkuna. Kemudian apa lagi? Kalian harus bisa atau tahu atau memahami cara penulisannya. Ya, yang pertama berarti kalian tadi harus apa? Menentukan nomor karbonnya ya, yang ada di rantai induk. Kemudian kalian menentukan cabangnya berada di nomor berapa. Paham? Oke, sekarang silakan kalian buka lagi HP-nya, kemudian kerjakan post testnya, buka lagi kuisisnya. Sudah, buka kuisisnya sudah? Silakan kalian masuk kembali ke kuisis. Silakan kalian join di kode yang ada di depan ya. Waktunya 2 menit ya. Sudah semua? Ibu mulai ya. Belum? Silakan. Sudah semua? Ibu mulai ya. Silakan kerjakan dalam waktu 2 menit. Dibaca tadi terus dijelaskan, udah dijelasin. Ayo.
Apa? Sudah semua? Salah 2. Dia karekapna salah meren. Ada yang betul semua tidak? Sudah selesai? Sudah? Masih ada yang mengerjakan ya? Sudah selesai? Selesai semua? Oke, lihat di sini hasilnya. Ternyata alhamdulillah ya, ada yang cuma salah 1. Terima kasih. Di situ ada Noval ya. Terima kasih, berarti yang sudah mengerjakan post test dan lebih baik dari pretest bisa dikatakan dia paham. Licik kunau. Licik kenapa? Udah. Yang lain sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, untuk memperdalam materinya ya, karena tadi kan Ibu rasa kurang maksimal ya kita. Kalian bisa mengerjakan latihan-latihan soal di bahan ajar yang telah Ibu berikan linknya, yang telah kalian tadi baca, baca ketika kalian mengisi LKPD ya. Di situ ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Dan untuk pembelajaran yang akan datang kita akan membahas mengenai sifat senyawa hidrokarbon, yaitu baik alkana, alkena maupun alkuna. Oke. Alhamdulillah ya, ada peningkatan. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Noval. Ya, tadi juga Ibu mohon maaf ya. Ibu terima kasih kepada yang telah presentasi ya. Kemudian setelah post test, Ibu mau bertanya. Ini ada refleksi pembelajarannya ya. Nah, apa yang kalian rasakan ketika belajar bersama Ibu dalam materi tata nama senyawa hidrokarbon menggunakan model based learning, problem based learning? Bahagia tapi pusing. Oke, tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah merasa bahagia, tetapi kalian juga merasa pusing. Kenapa pusing? Ibu mau tanya. Apa, Repa? Apa? Ayo. Menentukan. Ya. Ya, menentukan nama atau membuat strukturnya ya. Ada kesulitan tidak kalian ketika menentukan tadi nama? Ada sulit ya? Agak sulit. Ya, tapi kalian bisa mengerjakannya. Apa? Aduh. Udah. Nah, kemudian tadi seharusnya ada kelompok yang ini, kelompok berapa tadi? Kelompok 3
mereka sudah membuat model Mollywood ya, tetapi karena mereka mungkin karena waktunya sudah sore ya, jadi mereka ingin segera pulang. Bentuknya itu dibongkar lagi, padahal tadi harus dipresentasikan dulu ke teman kalian ya. Tapi nggak apa-apa. Dah. Terima kasih ya kalau misalkan kalian sudah berbahagia. Sok silakan kalian sekarang duduk kembali seperti semula. Kita akan siap-siap untuk pulang ya, karena waktu sudah menunjukkan waktu pulang. Oh iya sebentar, tadi Ibu mau bertanya mengenai manfaatnya. Sebenarnya apa sih manfaat dari kita mengetahui dari penamaan tata nama senyawa? Apa manfaatnya? Ya iya, pengetahuan apa manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Berarti kita tahu ya kandungan atau penyusun dari bahan bakar. Bahan bakar apa? Kalau BBM itu singkatan dari apa? Bahan bakar minyak. Nah, yang tadi ada di SPBU, jenisnya itu ada 2, yaitu bensin dan solar. Ternyata bensin dan solar itu memiliki kandungan senyawa hidrokarbon. Oke. Silakan, karena waktunya sudah selesai dan waktunya pulang juga, Ibu minta KM untuk menyiapkan dan membaca doa sebelum pulang ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Jika beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya pulangnya. Jangan ngebut-ngebut. Sok silakan pulang.